So, are you ready to study now? Yes. Okay, good. Before we start our lesson, it will be better we are praying together. Praying start. Finish. Okay, now let me check the attendance first. Yusuf Dewi Suryani? Yes, miss. Noah Astuti? Yes, miss. Septianing Fajar Kusumawardhani? Yes, miss. Okay, good. As usual, motivation today is believe in yourself because we can do it more than what we think. Remember it. Okay, today we are going to discuss about procedure text. Jadi di sini dibuka dulu bukunya di halaman pertama. Di situ ada definisi dari procedure text, kemudian ada tujuan dari procedure text, kemudian ada karakteristiknya, kemudian ada types-nya, kemudian ada generic structure-nya. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk membacakan dulu definisi dari prosedur text-nya. Kemudian Ibu meminta salah satu di antara kalian untuk maju ke depan membacakan definisi dari prosedur text. Setelah itu Ibu akan menjelaskan semuanya. Itu ya, bisa dimengerti? Sekarang dibaca dulu ya. Sekarang Ibu tunjuk Septianing Fajar Kusumawardhani, silakan ke depan. Dibaca definisinya saja ya. Procedure text is a text that is going to describe how something is specified as a sequence of action or steps. Oke, good. Tepuk tangan dulu Mbak Sati. Oke, definisinya. Jadi, definisi dari procedure text itu adalah sebuah teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan step-stepnya. Jadi, ada urutannya, langkah-langkahnya. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca cara membuat atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan langkah-langkahnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada karakteristiknya. Karakteristik yang pertama ada using simple present tense. Jadi simple present tense itu rumusnya subjek ditambah huruf 1 s atau s. Nah, kenapa di sini memakai simple present tense? Karena ketika kita membuat teks prosedur itu kan berarti teksnya yang dilakukan itu pada saat sekarang. Kita tidak bisa menggunakan ketika kita menggunakan prosedur teks, kita tidak bisa menggunakan tenses yang lain seperti past tense, kemudian ada future tense. Karena kenapa? Karena past tense itu kan menjelaskan tentang masa lampau. Future tense menjelaskan yang akan datang. Kalau di prosedur akan dilakukan pada saat sekarang, jadi tenses yang digunakan adalah simple present tense. Oke, yang kedua ada apa? Using. Yang kedua ada using. Using in the form of imperative. Jadi imperatif itu adalah kalimat perintah. Kalimat perintah selalu ditandai dengan tanda seru. Oke. Tanda seru. Jadi ketika kalian menemukan sebuah teks yang mana teks tersebut terdapat kalimat imperatif, itu termasuk teks prosedur. Oke, yang ketiga ada using action verb. Oke, action verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan. Contohnya di situ ada action verb. Yang lain? Terus ada going.
Selanjutnya ada using conjunction. Conjunction itu kata hubung. Kalau kata hubung makanya apa di sini contohnya? Then, kemudian why, oke. Selanjutnya ada using an accurate time. Jadi using a verb to describe an accurate time itu adalah kata keterangan yang menjelaskan tentang waktu yang akurat. Contohnya di situ ada 5 minutes. Oke, 5 minutes. Jadi ketika membuat proses deteksi kan pasti belakang-belakangnya ada misalkan tunggu air mendidih sekitar 5 menit misalkan. Tunggu sayurnya hingga matang. Itu berarti keakuratan waktu. Yang terakhir ada apa ya yang terakhir? Using adverb to express a stage of sequence. Express a stage of maksudnya di sini ada using adverb to express a stage of sequence itu adalah kata keterangan untuk menunjukkan tahapan urutan. Karena prosedur teks ini adalah step-stepnya harus urut, jadi langkah-langkahnya itu ada first, kemudian ada the first, the second, third, kemudian the last, harus urut gitu ya. Kemudian selanjutnya ada types of prosedur text. Karena prosedur teks ini menjelaskan sesuatu. Nah, sesuatunya ini apa? Sesuatunya ini masuknya ke types-nya. Yang pertama ada prosedur text describes how to work or how to use instruction. Jadi di sini contohnya prosedur itu menjelaskan tentang bagaimana cara memperkerjakan sesuatu. Contohnya di sini ada how to use computer. Itu kan ada urutannya, ada step-stepnya. Yang pertama harus apa dulu, yang kedua harus apa dulu, seperti itu. Kemudian teks yang kedua ada instruct how to do certain activities. Maksudnya di sini kayak tadi how to make ice cream, how to make iced tea, how to make mie instan, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada text procedures related to human behavior. Maksudnya di sini itu motivasi seseorang. Misalkan ini contoh how to success. Kan kesuksesan pasti ada tahapannya ya, kita harus apa dulu, kemudian gimana dulu kitanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada generic structure. Generic structure. Generic structure yang pertama ada goal. Goal itu tujuannya. Jadi kayak tadi bikin proses itu apakah tujuannya gitu kan? Tujuannya kan memberikan informasi kepada pembacanya. Kemudian yang kedua ada materialsnya, ada bahan-bahannya. Jadi kayak misal tadi contohnya kita mau bikin es krim, bahannya apa dulu gitu kan? Ada apa kalau bikin es krim? Susu, terus ada apa lagi? Susu terus banyak lah ya. Yang mau bahan-bahannya itu akan masuk ke material. Kemudian juga ada steps-nya. Steps-nya itu adalah langkah-langkahnya. Kalau kita mau bikin es krim kan urutannya apa dulu? Yang pertama masukin apa dulu, yang kemudian apa dulu, yang terakhir baru ke kulkas gitu kan ya. Kemudian yang keempat ada result. Result itu hasilnya. Jadi setelah ada nanti bahannya ini, langkah-langkahnya seperti ini, hasilnya apa? Hasilnya ya es krim tadi, es krim tadi. Gitu ya, bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Belum, oke. Kemudian kita ke contohnya. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi kan contohnya ada how to make ice cream. How to make ice cream ada apa saja tadi ini materialsnya gitu kan? Ada susu, kemudian ada gula, kemudian ada vanilla extract gitu. Nah untuk step
masukin apa dulu yang pertama, yang kedua ada apa dulu. Terus ini kan udah ada ya, first, then, next, last. Itu kan tadi ada karakteristiknya, yang di karakteristik tadi. Bagian apa kalau first tadi? First tadi masuk ke using temporal conjunction. Ya. Jadi ketika kalian menemukan sebuah teks yang mana teks tersebut ada step-stepnya, kemudian ada materialsnya, ada resultnya, hasilnya seperti apa, itu berarti termasuk teks prosedur. Oke, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, sekarang tugasnya silahkan dikerjakan di situ. Teks pertama, kalian harus membuat prosedur teks, bagaimana cara membuat SOP. Kita ketika tadi sudah tahu apa saja bahan-bahannya yang perlu disiapkan, kemudian apa saja langkah-langkahnya, gitu kalian tulis di situ. Kemudian untuk teks yang kedua, tugas yang kedua itu kalian melengkapi titik-titik yang ada di situ, gitu ya. Jadi mengerti? Oke, sekarang bacakan dulu. Aku kasih waktu berapa menit? Kasih waktunya 6 menit? Cukup? Cukup? Oke, bacakan dulu sebentar. Oke, sudah selesai pembicaraannya? Sudah. Oke, good. Dari tugas tersebut ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup mengerti ya tentang apa